Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Lembaga Perekonomian Syariah C yang beranggotakan Nur Setiawati, Irfa Uzani, dan saya sendiri Tiara Suci Anjani. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai asuransi syariah. Daripada berlama-lama, langsung saja kita simak materinya. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Sejarah asuransi syariah. Sejarah asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah asuransi di dunia. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan al-aqilah hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Para ahli ekonomi dan masyarakat muslim menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia selain sebagai sistem hidup terbaik. Mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong-menolong dalam bidang ekonomi, di antaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh negara muslim lain, termasuk Indonesia. Pada dekade 70-an, di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharapkan Islam, yakni riba, gharar, dan maisir. Asuransi syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran, patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan. Atas dasar keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non-muslim, serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang dan divisi syariah. Mekanisme asuransi syariah. Mekanisme pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, sistem pada produk saving atau tabungan adalah alur mekanisme pengelolaan dana yang disertai dengan unsur tabungan dikelola dengan pendekatan bahwa setiap pembayaran premi dari seorang peserta yang masuk ke perusahaan asuransi syariah akan langsung dipecah menjadi dua bagian, yaitu rekening dana tabaruk dan rekening tabungan peserta Wa'iktina. Kedua, sistem pada produk non-saving tidak ada tabungan adalah mekanisme pengelolaan tanpa unsur tabungan dikelola berdasarkan setiap pembayaran premi yang diterima perusahaan akan masuk ke dalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebajikan atau tabaruk untuk pembayaran klaim pada peserta yang mengalami musibah atau mengalami kerugian. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah disebut dengan sharing of risk. Sharing of risk yang diberlakukan dalam sistem asuransi syariah merupakan implementasi dari hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad bersabda, mukmin terhadap mukmin yang lain seperti suatu bangunan memperkuat satu sama lain, dan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya.
Mekanisme sharing of risk ini dapat dilihat pada skema berikut. Berdasarkan skema di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara para peserta asuransi syariah dan perusahaan asuransi syariah seperti penjelasannya berikut ini. Dana kontribusi yang dikelola oleh perusahaan dikumpulkan dari seluruh peserta asuransi yang saling mengikat diri untuk saling menanggung dalam bentuk dana tabaruk yang akan diinvestasikan dan dikembangkan, dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan peserta dan dikembalikan kepada peserta. Apabila diperjanjikan secara khusus, perusahaan asuransi syariah bisa mendapatkan sebagian dari hasil investasi milik peserta tersebut dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Selain itu, perusahaan asuransi syariah mendapatkan fee atau ujrah atas jasa pengelolaan dana tabaruk, sedangkan para peserta mendapatkan pertanggungan risiko apabila terjadi di kemudian hari yang menimpa salah satu peserta asuransi. Risiko yang menimpa para peserta asuransi tidak semata ditanggung oleh perusahaan, melainkan seluruh peserta asuransi syariah. Hal tersebut yang menjadi salah satu pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Pada dasarnya, asuransi konvensional dan asuransi syariah mempunyai tujuan yang sama, yaitu pengelolaan dan penanggulangan risiko. Namun, beberapa perbedaan mendasar dalam kontrak awal menjadikan asuransi syariah dinilai lebih seimbang dibandingkan asuransi konvensional. Oleh karena itu, asuransi syariah muncul melengkapi kekurangan yang ada pada asuransi konvensional, sehingga tidak ada bertentangan dengan kaidah fikih dan dapat mempermudah seseorang untuk bertransaksi melalui asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa bertentangan dengan syarat di dalam operasionalnya dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia. Kriteria syariah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang didasarkan pada prinsip dan nilai Islam. Maka dari itu, asuransi syariah memiliki kriteria tersendiri yang berbeda dengan asuransi konvensional pada umumnya. Berikut adalah beberapa kriteria asuransi syariah. Kriteria yang pertama, akad yang digunakan dalam pelaksanaan asuransi bukan akad tabaduli atau saling mengganti atau menukar. Dalam akad tabaduli yang digunakan asuransi konvensional, terjadi pada penukaran antara pembayaran premi yang disetorkan peserta asuransi dengan pembayaran klaim yang diserahkan perusahaan asuransi. Kriteria yang kedua, adanya tabungan tabaruk. Dalam asuransi syariah, sejak awal, peserta sudah diberitahu bahwa tabungan yang disetornya akan disisihkan sebagian untuk tabungan tabaruk. Tabungan yang disetor peserta akan dipilih menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabungan tabaruk. Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta pada saat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan tabaruk adalah tabungan kebaikan yang diinfakkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Kriteria yang ketiga, asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah. Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan saat investasi dari perusahaan kepada investor. Premi yang disetor peserta oleh pihak asuransi disatukan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi harus didasarkan kepada sedekah atau tabaruk. Dasar hukum asuransi syariah. Asuransi syariah berlandaskan pada hukum syariah dan hukum negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai landasan hukum asuransi syariah yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis.
Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran, yaitu diantaranya terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai kewajiban saling tolong-menolong, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dari asuransi syariah. Selain itu, landasan hukum asuransi syariah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini berisi tentang perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Kemudian, di sini juga dijelaskan mengenai salah satu hadis yang juga menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan asuransi syariah. Hadis ini, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Selain berlandaskan pada hukum syariah, asuransi syariah juga diatur dalam hukum negara. Hukum negara yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi syariah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan peraturan dari Menteri Keuangan. Berikut adalah beberapa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mempertegas asuransi syariah. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa yang kedua, Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52 Tahun 2006 tentang Wakalah bin Ujroh pada asuransi syariah. Fatwa yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53 Tahun 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi dan reasuransi syariah. Fatwa yang terakhir yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51 Tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Asuransi syariah juga sudah diatur operasional dan keberadaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip syariah. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Berikut perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional dari berbagai aspek. Yang pertama, konsep dasar. Asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana atau biasa disebut tabarruk. Sedangkan asuransi konvensional yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikutkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Yang kedua adalah resiko. Risiko dalam asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk atau ta'awun antar peserta, yaitu risiko ditanggung secara bersama. Sedangkan dalam asuransi konvensional, risiko menggunakan sistem transfer of risk, yaitu dari tertanggung ke penanggung. 3 yaitu akad. Dalam asuransi syariah, menggunakan akad tabaruk dan akad tijaroh atau mudharabah, wakalah, wadiah, serta syirkah. Dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual beli atau risiko sebagai komoditi. Unsur mafsadah. Dalam asuransi syariah
tentunya terbebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Sedangkan dalam asuransi konvensional, sebaliknya, dalam asuransi konvensional mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Yang kelima, ada kepemilikan dana. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul merupakan milik peserta atau sahibul mal. Kemudian, asuransi syariah sebagai mudharib atau pengelola. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi milik penanggung sehingga bebas digunakan dan diinvestasikan kemana saja. Yang keenam, ada premi. Dalam asuransi syariah, premi bukan merupakan pendapatan. Sedangkan dalam asuransi konvensional, premi dijadikan sebagai pendapatan. Berikutnya, loading. Dalam asuransi syariah, transparan dan tidak ada yang ditutupi serta jelas, karena itu merupakan prinsip dari agama Islam. Sedangkan dalam asuransi konvensional, bisa disebut tidak transparan. Yang kedelapan adalah surplus atau dev-an. Asuransi syariah menggunakan surplus dana tabaruk, peserta, dan perusahaan. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan pendapatan perusahaan. 9. Ada klaim. Dalam asuransi syariah menggunakan klaim dana dari tabaruk. Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan klaim dana dari perusahaan. 10. Hasil investasi. Dalam asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil, ujroh, dan margin. Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan sistem bunga dan fee. Aplikasi atau praktik pelaksanaan lapangan asuransi syariah. Dalam mekanisme pengelolaan dana, kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai mudharib atau pemegang amanah. Mudharib berkewajiban untuk membayar klaim apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah. Juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan, dan profesional. Dalam praktiknya, asuransi syariah di Indonesia dan beberapa negara lain menggunakan mekanisme pengelolaan dananya sebagai berikut. Prospek dan perkembangan asuransi syariah. Mengikuti bank syariah yang telah lahir sebelumnya di Indonesia, kemudian muncul asuransi syariah di Indonesia pada tahun 1994. Asuransi ini sendiri diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kemudian, setelah adanya fatwa riba di Indonesia pada tahun 2004, asuransi syariah mengalami peningkatan karena banyak yang beralih kepada asuransi syariah. Akibatnya, nyaris semua perusahaan asuransi kemudian membentuk unit syariah. Faktor utama yang menyebabkan asuransi syariah sangat potensial dan mempunyai prospek yang bagus di Indonesia karena mayoritas penduduknya merupakan umat Islam dan kemudian membentuk kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Berikut telah dirangkum beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, kesadaran keberagamaan yang meningkat. 2. Pengaruh perkembangan ekonomi dan bisnis syariah yang meningkat. 3. Keunggulan dari sisi keekonomisan asuransi syariah. 4. Dukungan penuh dari Dewan Syariah Nasional MUI. 5. Adanya dukungan penuh dari sektor UMKM dalam melakukan cover dengan produk asuransi syariah.